Halo, shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati kehidupan kita. Saudaraku yang terkasih, di hari ini saya mau berbagi renungan lagi yang terdapat di surat 2 Korintus pasal yang ke-16 sampai yang ke-18. Yang bunyinya seperti ini, ayat yang ke-16. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinia kami diperbarui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Ayat yang ke-18, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Nah, saudaraku yang terkasih, ini antara kepanaan dan keabadian. Nah, pergumulan manusia yang terdalam di kehidupan ini adalah bagaimana menjalani hidup di dunia yang fana ini, tetapi mampu berjalan menuju kehidupan kekal itu. Saudaraku yang terkasih, apa pemahaman yang mengatakan bahwa kematianlah akhir hidup manusia? Tetapi iman Kristen kita memberitahu hal yang berbeda, bahwa hidup di dunia saat ini hanyalah sementara, dan setelah kematian ada kehidupan kekal yang menanti kehidupan kita. Nah, saudaraku yang terkasih, itu adalah keyakinan hidup kita seorang Kristen, bahwasanya hidup di dunia ini hanya sementara, tetapi ada kehidupan yang kekal yang akan kita nikmati di dalam kehidupan kita. Nah, ayat yang kita renungkan hari ini merupakan gambaran yang diberikan oleh Rasul Paulus tentang sikap yang harus kita miliki dalam mengamati kepanaan dan keabadian dalam hidup ini. Saudaraku yang terkasih, ada 3 hal yang Paulus ajarkan kepada kita tentang pergumulan orang percaya di antara kepanaan dan keabadian. Yaitu yang pertama, kita harus ketahui bahwa kita manusia lahiriah merosot, manusia batinia diperbaharui. Itu yang pertama. Manusia lahiriah merosot, tetapi manusia batinia diperbaharui. Nah, ayat yang ke-16 katakan tadi seperti ini. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinia kami dibaharui dari sehari ke sehari. Nah, ini adalah sebuah realitas kehidupan yang harus kita terima, saudaraku yang terkasih, di mana secara alamiah kondisi fisik manusia akan mengalami kemerosotan. Itu secara fisik. Kita semua akan menjadi tua seiring dengan berjalannya waktu, namun menjadi sukacita kita bahwa di dalam Tuhan manusia batinia kita atau kehidupan rohani kita semakin diperbaharui dan mengalami pertumbuhannya setiap hari. Nah, saudaraku yang terkasih, itu yang pertama tadi, manusia lahiriah merosot, tetapi manusia batinia kita diperbaharui. Dan yang kedua yaitu penderitaan ringan di dunia ini tidak sebanding kemuliaan kekal yang akan kita terima. Itu yang kedua, saudaraku yang terkasih. Nah, ayat yang ke-17 berkata seperti ini. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Nah, saudaraku yang terkasih, Yesus berkata, "Pikulah kuk yang kupasang." Itu terdapat di Injil Matius pasal yang ke-11 ayat yang ke-29. Nah, ayat ini menunjukkan bahwa mengikuti Yesus berarti ada kuk atau salib atau penderitaan yang akan dialami oleh orang percaya. Namun semua penderitaan itu tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan kita terima dalam kehidupan kekal di surga nanti, saudara yang terkasih. Di dunia ini kita boleh saja menderita, namun ada kesenangan abadi yang menanti kita di masa yang akan datang, saudaraku yang terkasih. Nah, itu poin yang kedua. Dan yang ketiga itu yaitu, saudaraku yang terkasih,
Kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Di ayat yang ke-18 tadi dikatakan seperti ini, saya bacakan lagi bagi kita semua. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan, karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Nah, saudaraku yang terkasih, ini adalah hukum rohani. Ini adalah hukum rohani. Paulus sedang menunjukkan bahwa hal rohani menempati prioritas pertama di atas masalah yang bukan rohani. Keabadian lebih penting dari kepanaan, saudaraku yang terkasih. Karena itu utamakanlah hal-hal yang rohani, karena bersifat kekal dan abadi. Seperti tadi judul yang saya buat, yaitu antara kepanaan dan keabadian. Kita harus memilih keabadian di dalam kehidupan kita, bukan kepanaan. Karena kepanaan itu hanya sementara, tetapi keabadian itu akan kekal dan kita akan menikmati itu di dalam kehidupan kita, saudaraku yang terkasih. Inilah renungan yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Semoga menjadi berkat. Semoga kita di hari ini semakin hari semakin diberkati Tuhan, diberikan kesehatan dimanapun saudara yang terkasih berada. Tuhan selalu melindungi, memberikan yang terbaik bagi kehidupan saudara yang terkasih. Puji Tuhan, haleluya, shalom.